Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Firmania dari Offering PAI G2. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika kebudayaan peradaban Islam. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga, mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada urgensi ilmu dalam Islam. Menurut Syihab tahun 1996 di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan derivasi atau bentukan dari kata fakara dan tafakara yang artinya berpikir sebanyak 19 kali. Di samping itu, terdapat sejumlah kata yang semakna dengan berpikir dalam jumlah amat banyak, yakni nazara, berpikir atau merenungkan, sebanyak 30 ayat lebih. Dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan yaitu Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan seseorang muslim beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman dan ilmu pengetahuan atau teknologi serta amal soleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Yang ketiga ada kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Kedudukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan orang Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan atau saintis atau ahli sains, adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama makhluk. Tanggung jawab ilmuwan adalah satu, menyampaikan amanat Allah, yang kedua, memelihara lingkungan alam semesta. Pada slide 2, kita akan menjelaskan tentang kebudayaan peradaban pada masa silam. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam sebagai berikut. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Keempat, gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kelima, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pada peradaban Islam sebagai berikut. Tidak adanya ideologi pemersatu, permasalahan ekonomi. Ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Dan keempat, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Kelima, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Dan terakhir, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Pada masa kejayaan Islam, banyak para pecinta ilmu pengetahuan datang dari berbagai penjuru dunia menuju Andalusia. Mereka datang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan budaya Arab, kemudian menyebarkan ke daerahnya. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, seperti pertama, Jabir bin Hayyan, penemuan alat-alat kimia. Kedua, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi di bidang matematika seperti penggagas aljabar.
ketiga ada Al-Kindi dalam bidang astronomi, keempat Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, dan kelima Sabit bin Quros sebagai penerjemah. Pada slide 3 kita akan menjelaskan tentang kemajuan iptek. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menunjukkan kelebihan dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dapat menyebutkan berbagai nama benda secara lengkap. Tidak hanya itu saja, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu. Iqra yang artinya bacalah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptaannya, yaitu Allah SWT. Yang kedua ada merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuhkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Yang pertama ada aspek internal. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Penghayatan makna Al-Quran yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Yang kedua ada aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim pun hakikatnya adalah ciptaan dari anugerah dari Allah SWT. Sikap antipati tersebut membuat umat Islam tertinggal dari kemajuan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Pada slide 4 kita akan membahas tentang jejak peradaban Islam. Yang pertama adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik Al-Saleh. Selanjutnya kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Raja yang pertama adalah memerintah Ali Muhayyad Shah. Puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama, dan masih banyak kerajaan ataupun kesultanan Islam di wilayah Indonesia. Yang kedua ada wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat kerajaan adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Contohnya, ulama Muslim Indonesia Hamzah Fansuri mengarang kitab Asraru Al-Arafin fi Bayan ila Suluk wa Al-Tauhid. Berasal dari Fansur atau Barus, Sumatera Utara. Yang ketiga, ada arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia merupakan peradaban Islam di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.